Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damanhuri dengan NIM 0520789945. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik 2 mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu membuat aplikasi front-end untuk sistem informasi tiras dan transaksi bahan ajar atau SITA menggunakan Vue.js. Aplikasi ini terdiri dari dua halaman utama, yaitu halaman manajemen stok dan halaman tracking DO. Sebelum masuk ke demo, saya akan menjelaskan sedikit struktur proyek yang saya gunakan. Proyek ini saya organisasi dengan memisahkan file berdasarkan fungsinya. File HTML terdiri dari index HTML, kemudian stok HTML, kemudian tracking HTML. Ini sebagai kerangka antarmuka. Kemudian di sini saya membuat folder bernama CSS berisi style CSS. Folder ini atau file ini untuk menangani seluruh aspek visual, termasuk efek glass morphism dan palet berwarna kuning dan biru UT yang kita terapkan. Kemudian di sini saya membuat folder JS yang berisi data bahan ajar JS. Ini merupakan data dummy untuk aplikasi SITA ya, yang disematkan di tugas 2. Kemudian ini adalah di stok app.js ini terdapat logika view untuk halaman stok. Kemudian di sini terdapat tracking app. File ini berisi logika Vue.js untuk halaman tracking. Sekarang kita masuk ke halaman stok ya, taharan di sini. Nah, ini untuk antarmuka manajemen stok bahan ajar ya. Data stok yang kita lihat ini tidak di hardcode di HTML, melainkan dirender secara dinamis oleh Vue menggunakan data binding dan list rendering. Untuk status stok, saya menerapkan kondisional. Terdapat 3 status. Saya beri warna hijau untuk aman jika stok lebih besar atau sama dengan safety stock. Kemudian saya beri warna orange untuk menipis jika stok lebih kecil dari safety stock. Kemudian saya beri warna merah untuk kosong jika stok sama dengan 0. Logika ini diimplementasikan menggunakan metode. Saya membuat metode bernama getStatusClass yang diikat menggunakan VP_WinClass. Metode ini meretur nama CSS yang sesuai, yaitu status aman, status menipis, dan status kondisi kosong. Ya, ini adalah fitur inti dari halaman manajemen stok ya. Di sini terdapat 3, yaitu filter PBJJ, terus filter status stok, kemudian sortir berdasarkan judul A sampai Z, dan disinilah saya mengimplementasikan komputer property ya. Kita coba di sini masukkan filter Jakarta. Ketika kita memasukkan filter Jakarta, filter kategori di Jakarta ini keluar ya. Terus filter status di sini keluar. Terus misalnya kita perlu di order ya, quality safety sampai dengan safety ya. Nah, di sini item stoknya muncul secara update reaktif ya, hanya 1. Kemudian kita balik lagi ke semua status. Nah, di sini daftar statusnya stok saat ini ada 2, yaitu pengantar akuntansi untuk stok menipis, kemudian pengantar manajemen untuk stok aman. Itu berada di atas safety ini ya, di atas 20. Kalau untuk pengantar manajemen, untuk stok pengantar akuntansi safety-nya di atas 15. Misalnya kita masukkan ke sini di atas 15, daftar langsung update ya secara reaktif ya di atas 15 nih. Jika kita turunkan di bawah 15, daftar langsung aktif update juga ya, langsung menipis. Kita turunkan ke misalnya 0, maka di sini akan menampilkan stok kosong gitu. Kita balikan ke stok 11 ya. Kita coba filter status stok kosong. Nah, di filter UPBJJ Jakarta stok kosong tidak ada data stok yang sesuai dengan filter Anda ya. Di sini. Kemudian kita coba di Surabaya, tidak ada juga. Di Makassar nggak ada.
Denpasar nggak ada, Bandung nggak ada, di Medan nggak ada ya, stok kosong. Jadi stok kosong di mana ya? Oh, di Padang. Di Padang kita cari. Nah, stok kosongnya terdapat di Padang dengan dengan BMP yang bernama Hukum Tata Negara ya. Semua fungsionalitas filter dan sortir ini tidak menggunakan metode, melainkan satu properti komputer bernama filter stock. Komputer properti ini akan mengawasi perubahan pada data filter seperti filter PBJJ, kemudian filter status, smart status, kemudian sortir berdasarkan harga termurah, stok sedikit, atau A sampai Z. Sesuai permintaan soal, saya juga menerapkan dependent filter di filter kategori. Nah, kita coba reset ya, reset stok. Jika kita belum memilih filter UPBJJ, di sini tidak terdapat filter seperti fil kategori dan filter status stok ya. Setelah kita memilih filter UPBJJ, maka filter kategori dan filter status stok ini muncul ya, sesuai permintaan soal. Kemudian terakhir di halaman ini ada fitur tambah stok ya, tambah stok di sini. Kita coba ya. Saya juga menerapkan validasi sederhana. Jika saya coba simpan tanpa mengisi data wajib seperti kode MK, kemudian judul MK, akan muncul pesan error simpan data. Nah, ada muncul kode MK wajib diisi, judul MK wajib diisi, kemudian kategori wajib diisi. Jika kita memasukkan data dengan benar, misalnya kita memasukkan ECMA ya, di sini ECMA 1234, kemudian judul MK-nya itu pengantar manajemen misalnya ya, pengantar manajemen, kemudian kategorinya yaitu ada di sini, kita ya, MK pilihan. Kemudian UPBJJ-nya kita masukkan di sini Jakarta. Lokasi raknya terdapat R1 ya, R113. Masukkan harga di sini mungkin 215.000. Stoknya kita masukkan 17. Safety stoknya 5. Catatannya kita masukkan di sini edisi lama. Maka ketika kita simpan data, maka akan ditambahkan langsung ke drive simpan data. Nah, ini data baru langsung ditambahkan ke daftar ya, sesuai apa yang telah kita masukkan di tambah stok baru. Kemudian kita langsung ke halaman website kedua, yaitu tracking DO. Fokus halaman ini adalah implementasi dari WhatsApp dan formulir. Saat halaman dimuat, nomor DO dan tanggal kirim sudah terisi otomatis ya. Nomor DO dan tanggal kirim ya, ini sudah terisi otomatis. Di halaman ini saya menggunakan dua widget untuk menciptakan pengalaman pengguna yang interaktif. Widget pertama, kita validasi NIM real time ya. Misalkan kita memasukkan NIM 123. Perhatikan input NIM di bawah. Jika saya mengetik NIM kurang dari 9 digit, pesan error terdapat di bawah ini ya. NIM harus terdiri dari 9 digit. Kemudian kita masukkan coba selama 9 digit. Nah, baru ketika kita memasukkan NIM sebanyak 9 digit, error di bawah tidak ada. Kemudian watcher yang kedua yaitu update harga dan detail paket ya. Update harga dan detail paket di sini ya. Ketika kita pilih paket ajar, akan terdapat update harga dan detail isi paket ya. Di sini untuk total harga, kemudian di sini detail isi paket. Ini diimplementasikan menggunakan watch pada properti selected paket kode watch. Ini mencari detail paket yang dipilih lalu mengupdate properti secara otomatis. Kita coba memasukkan data secara lengkap ya. Sini kita masukkan, kita pilih yang express. Untuk add kita pilih paket IPA ya. Kemudian setelah kita simpan dan tambah DO, maka DO akan bertambah ya. Coba kita tekan. Nah, untuk DO daftarnya bertambah ya, sesuai data yang telah kita masukkan di atas ya. Demikian presentasi saya untuk tugas praktik 2. Secara ringkas, saya telah mengimplementasikan
Yang pertama yaitu struktur proyek, kemudian data binding dan list rendering, kemudian conditional rendering, kemudian computed property, kemudian metode untuk validasi dan logika status, kemudian dua watcher untuk validasi real time dan interaksi form yang dinamis, serta formulir input lengkap dengan validasi sederhana. Semua ini dibalut dengan antarmuka CSS menggunakan Glassmorphism dengan palet warna biru dan kuning. Universitas terbuka. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.